Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan semoga Allah permudah selalu ya urusan-urusan kalian. Perkenalkan, nama aku Brenda dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video tentang Islam di Kongo. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih kalau ada negara yang namanya Kongo? Atau pertama kalinya nih teman-teman tahu ada negara namanya Kongo? Nah, Kongo ini merupakan salah satu negara yang ada di benua Afrika. Mau tahu gimana kelanjutannya? Simak video ini sampai akhir. Secara astronomis, Kongo terletak di antara garis lintang 4 derajat utara dan 5 derajat selatan, dan bujur 11 derajat dan 19 derajat timur, yang dimana sebelah selatan dan timurnya merupakan Republik Demokratik Kongo. Letaknya berbatasan dengan banyak negara seperti Angola, Burundi, Rwanda, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Sudan, Tanzania, Uganda, dan Zambia. Dilihat dari segi luas permukaan, Kongo merupakan negara kedua terbesar yang ada di Afrika. Nah, Kongo ini meliputi area seluas 2,34 juta kilometer persegi dan memiliki populasi sebesar 85 juta individu. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 25 mil atau setara dengan 40 km Samudra Atlantik, tetapi memiliki daratan. Kota ini berfungsi sebagai pusat administrasi ekonomi dan budaya resmi negara tersebut. Penduduk Republik Demokratik Kongo berasal dari 200 etnik yang berbeda-beda, yang diantaranya suku terbesarnya adalah suku Bantu, yang terbagi dalam sub-suku yang lainnya, seperti suku Monggo, Luba, Kongo, dan Mangbentu Azande. Mayoritas masyarakat negara ini menganut agama Katolik, Protestan, Kibanguis, dan minoritas Islam, di mana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 2% masyarakat yang memeluk agama Islam di Republik Kongo dan sebanyak 13,2% di Republik Demokratik Kongo. Di samping agama Kristen yang tersebar luas di Republik Kongo, ternyata agama tradisional masih hidup dan tersebar luas di antara masyarakat. Agama-agama tradisional ini dianut sebanyak 2,2% penduduk Kongo itu sendiri, di mana agama-agama tradisional ini percaya bahwa pencipta merupakan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tertinggi dapat dipertemukan dengan manusia setelah kematian. Bahasa nasional yang digunakan pada wilayah ini yaitu bahasa Perancis, tetapi di samping itu mereka juga memiliki bahasa lokal yaitu Lingala, Kiswahili, Kikongo, dan Sibula. Wilayahnya yang luas ini beriklim tropis panas, kering di sebelah utara, dan dingin di daerah selatan atau pegunungan. Selain ini, Kongo juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk tembaga, berlian, minyak bumi, emas, dan juga kayu. Pada mulanya umat Islam datang ke negara yang terletak pada bagian Afrika Tengah, di mana pada saat itu sulit untuk dijangkau untuk pertama kalinya, yaitu pada abad ke-18. Proses penyebaran itu lalu membuat tingkat populasi muslim meningkat sebanyak 10-15% dan berpusat pada bagian timur Afrika. Generasi pertama muslim saat itu terdiri dari para saudagar yang beranjak dari pantai timur Afrika. Pada saat itulah akhirnya Islam sampai ke wilayah Tanzania yang pada saat ini dikenal dengan Republik Demokratik Kongo. Tujuan dari para pedagang Swahili Arab ini adalah untuk mencari gading dan budak, sehingga tujuan mereka bukanlah islamisasi atau menyebarkan ajaran Islam, melainkan hal ini dilakukan hanya untuk ekonomi semata. Namun masyarakat lokal mulai meniru mereka dan masuk ke dalam agama Islam. Pada awal tahun 1990-an, para pedagang Swahili Arab dikalahkan oleh pasukan kolonial Belgia lalu diusir dari Kongo Timur. Pasukan kolonial memunculkan rasa benci karena takut akan ancaman Islam akan terus berkembang di sana. Di balik itu, umat Islam selalu berada di bawah tanah agar dapat terhindar dari pemberontakan pasukan kolonial. Sehingga setelah itu upaya dakwah dilakukan oleh gerakan Muridi yang dipimpin oleh Muslim Tanzania yang menjunjung penyebaran tarekat Sufi Qadiriyah. Upaya ini dilakukan dengan pembangunan masjid dan sekolah Al-Quran yang pada hal ini orang-orang dikirim untuk mengikuti pendidikan Islam ke luar negeri untuk mengajar sekembalinya mereka.
Namun hal ini memunculkan reaksi pasukan kolonial yang bersikeras untuk menghancurkan beberapa masjid, sehingga orang-orang yang menyebarkan dakwah kemudian diasingkan ke tempat yang jauh di wilayah Kongo yang luas itu. Terlepas dari sifat komersial yang mereka bawa, hubungan yang mereka bangun dengan masyarakat setempat di sana memberi jalan bagi pembentukan Muslim yang padat penduduk di wilayah tersebut. Akibat dari penghancuran tersebut, bertahun-tahun pemerintahan kolonial Belgia membatasi ibadah umat Islam, anak-anak Muslim dikeluarkan dari sekolah, memaksa mereka makan daging babi, dan mereka pun dipaksa makan dan minum selama bulan Ramadan berlangsung. Penindasan tersebut membuat sebagian besar orang tua Muslim melarang anak-anaknya untuk bersekolah agar terhindar dari agama Kristen. Hal ini mengakibatkan generasi Muslim Kongo tidak mendapat pendidikan yang layak, tidak mampu berbicara bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, dan terpojokkan dari jabatan birokrasi dan keterlibatan dengan lembaga-lembaga pada negara. Jejak tersebut dapat dilihat pada pemerintahan Kongo yang di dalamnya kurang keterwakilan umat Islam di semua tingkatan dan posisi-posisi profesional tindak lanjut. Namun hal ini berakhir dengan pemerintahan kolonial yang menetapkan undang-undang pada tahun 1960 yang di dalamnya berisikan tentang dijaminnya kebebasan beragama. Jejak-jejak peradaban Islam di Kongo tidaklah banyak, namun terdapat beberapa jejaknya seperti bangunan masjid dan juga kebudayaan. Yang pertama yaitu Masjid Kongo yang berada di Pantai Diani, Kenya. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Afrika Timur. Masjid ini terletak di Pantai Diani yang kini dibangun dan digunakan oleh para pedagang Arab untuk sholat saat mereka berkeliling Pantai Timur pada abad ke-14. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang membangun masjid ini karena tidak ada sejarah yang mencatatnya. Selain itu, Swahili sebagai bahasa umum. Tentunya kedatangan para pedagang Swahili Arab membawa kebudayaan atau kebiasaan baru yang memberikan dampak bagi Kongo saat itu hingga saat ini. Mayoritas penduduk Kongo menganut agama Katolik dan Kristen Protestan, sehingga tokoh dan organisasi Islam pada negara ini tidak banyak seperti negara-negara yang lainnya. Beberapa menyebutkan bahwa Kongo terdapat komunitas Muslim, namun data dan informasinya tidak jelaskan secara spesifik mengenai nama, sejarah, sistem terbentuknya, dan lain sebagainya. Salah satu yang dapat ditemukan yaitu seorang pemimpin Islam bernama Syekh Ali Amin Uthman. Beliau merupakan salah seorang ulama senior Muslim di Republik Demokratik Kongo atau RDK. Beliau sering hadir di radio untuk mengecam paham ekstremisme. Hal inilah yang mungkin menyebabkan pembunuhan yang terjadi kepadanya di kota Beni. Gerakan Sunni merupakan mayoritas Muslim yang ada di Kongo, sedangkan gerakan Syiah merupakan minoritas yang berada di ibu kota Kinshasa. Pergerakan Ahmadiyah mencoba untuk memunculkan eksistensinya dalam Islam juga terlibat aktif dalam negara ini. Potensi utama pendapat di kalangan minoritas Muslim Republik Kongo dapat memunculkan konflik ideologi antara gerakan Sufi tradisional dan juga gerakan Salafi. Tentunya potensi ini jika dibiarkan dapat menjadi ancaman bagi masa depan kelompok gerakan minoritas Muslim yang menghindari resiko perpecahan. Islam merupakan agama minoritas di Kongo yang hal ini membuat pusat negara sangat lemah karena kemunculannya yang mengakibatkan perang saudara yang terus berkepanjangan dan masa transisi demokrasi serta warisan kolonial yang memengaruhi sehingga berdampak pada sekolah-sekolah Islam yang berada di Kongo. Pada masa ini, sebagian besar Muslim Kongo mengalami marginalisasi selama era kolonial terutama pada bidang pendidikan. Di samping itu, umat Islam dibatasi untuk beribadah. Pemerintahan kolonial juga memaksa umat Islam untuk memakan babi dan memaksa mereka untuk makan dan minum ketika bulan Ramadan berlangsung. Bahkan beberapa saat lalu pada tahun 2023, pengungsi Muslim di Kongo hanya mendapat sedikit pangan untuk berbuka puasa saat Ramadan berlangsung, di mana sekitar 500 warga Muslim mengungsi di gubuk darurat di kota Munigi. Mereka inilah sebagian besar dari 1 juta yang mengungsi sejak terjadinya pertempuran pemberontak M23 dan pasukan pemerintah.
Terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa lebih dari 1 juta orang telah melarikan diri di tengah pertempuran antara pemberontakan bersenjata M23 dan pasukan pemerintah di Provinsi Kivu Utara sejak Maret tahun 2022. Di wilayah lain, hubungan antara umat Kristen dan Muslim semakin merenggang akibat menyusulnya serangan oleh pasukan pemberontak ADF Uganda yang bekerjasama dengan ISIS. Namun di kubu Munigi, masyarakat antara kedua agama ini saling hidup berdampingan. Seperti yang aku sudah jelaskan, pada masa masuknya Islam di Kongo, dapat disimpulkan bahwa pada intinya pasukan kolonial merasa takut akan Islam yang jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengambil alih kekuasaan di Kongo. Oleh karena itu mereka meniadakan sekolah-sekolah Islam, menghancurkan masjid, yang dimana umat Islam menggunakan tempat tersebut sebagai wadah untuk membangun peradaban Islam. Inilah takdir Allah yang sebaik-baiknya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Walaupun sedikit dari data yang ditemukan tentang Islam di Kongo ini, semoga Allah senantiasa menjaga mereka kapanpun dan dimanapun dalam menjaga keimanan mereka hingga kelak akhir nanti. Belajar dari Islam di Kongo juga, kita dapat mengambil hikmah bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah dan manusia sejatinya akan mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Manusia akan kembali kepada fitrah walaupun ujian seringkali mendatangi kita. Semoga hal itu tidak dijadikan sebagai membuat kita lalai akan kewajiban kita sebagai muslim. Di negara kecil sekalipun, sesungguhnya Allah Maha Adil memberikan hidayahnya kepada kita semua. Lantas apakah kita sudah memaksimalkannya atau lantas menyia-nyiakannya? Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan tentang Islam di Kongo. Semoga kalian terus tertarik gitu ya untuk mencari sejarah-sejarah Islam di negara-negara yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.